Mari kita berdoa. Kami percaya ya Bapa, firman-Mu akan menolong kami memahami rancangan-Mu yang terbaik mengenai kami. Seperti lagu ini yang telah kami nyanyikan dan firman yang akan kami dengarkan, sebelumnya akan kami baca. Dan biarlah ya Bapa boleh diuraikan kepada setiap kami, dan Roh-Mu yang kudus menolong kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih ya Bapa, tolong hamba-Mu ini untuk bisa menjelaskannya kepada setiap saudara kami semua. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Yosua pasal 11 dan nats yang akan diambil dari ayat 16 sampai ayat 23. Kita tidak membaca seluruhannya, hanya ayat 16 sampai ayat 20 saja. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit serta Araba Yordan dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Baal-Gad di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel, supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, kita akan belajar bersama-sama tentang rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua harus menyadari bahwa memang rancangan Tuhan pasti terbaik. Alam semesta ini Tuhan telah ciptakan, indah sekali. Dan semuanya teratur. Ya. Saudara, dengan demikian kalau kita memperhatikan alam semesta, harusnya kita seperti Thomas Aquinas. Pasti ada yang menjadi sumber, pasti ada yang menjadi penyebab, pasti akan menjadi ada yang mengatur, dan semuanya punya tujuan. Semuanya punya tujuan. Saudara, aku yang kasih oleh Tuhan, itulah Thomas Aquinas yang mengatakan itu sebagai seorang hamba Tuhan, teolog yang cukup berpengaruh. Memang saudara, dalam teologi ini diperdebatkan, ya, diperdebatkan, ada yang tidak mau, ada yang tidak setuju dan sebagainya. Tapi saya tidak mau memperdebatkan hal ini saudara dalam khotbah karena memang tidak perlu. Saya berikan contoh, saudara. Kita berpikir saudara, pasir itu tidak berguna. Apalagi kalau pasir itu ditiup angin dan mengenai mata kita sedang mengendarai motor gitu. Waduh, masuk kelilipan. Waduh, sakitnya membuat kita tidak bisa melihat, betul kan? Wah, saya perlu obat mata ini, perlu bore water supaya mata saya bisa jernih kembali. Saudara, kita berpikir pasir itu tidak berguna. Kita juga berpikir batu itu tidak berguna. Kita pikir lagi, saudara, apalagi kalau batu itu dipakai orang lain menimpu kita, menimpu kaca ataupun jendela kamar kita ataupun mobil kita, aduh buat rusak. Batu itu tidak berguna. Saudara, tapi ketika saudara mau membangun rumah, batu itu diperlukan. Pasir pun diperlukan, bukan? Ya kan?
ada harganya malahan. Saudara, tapi kalau saudara menemukan batu di tengah jalan, saudara anggap tidak berharga. Tapi ketika saudara dan saya mau membangun rumah, diperlukan batu, diperlukan pasir-pasir, terpaksa kita beli, bukan? Saudara, disinilah menyebabkan kita ini sangat ambigu ya. Di satu sisi kita katakan nggak berguna itu pasir dan batu. Tapi ketika kita membangun rumah, pasir dan batu dibutuhkan. Malahan kita berani lagi keluar duit untuk bayar batu dan pasir. Kenapa begitu? Sebelumnya saudara katakan pasir dan batu tidak berguna. Tapi ketika saudara membangun rumah, pasir dan batu dibutuhkan. Berarti apa? Saudara tidak konsisten. Kesimpulan saudara tidak konsisten. Saudara sekali lagi bukan mengatakan kalau saudara kelilipan kemasukan debu atau kemasukan pasir di mata kita itu dikatakan baik. Bukan, maksud saya bukan itu. Memang betul kalau pasir itu masuk ke mata kita, pasti kita akan kesulitan sekali. Kita akan ngomel-ngomel saudara malahan ya. Apalagi kalau batu menimpu ya jendela mobil kita pasti marah. Ya. Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Betapa banyaknya inkonsistensi di dalamnya. Saudara dan saya tidak boleh menyalahkan batu, tidak boleh menyalahkan pasir. Batu dan pasir itu dicipta oleh Tuhan dan batu dan pasir itu pasti ada gunanya. Cuma kalau itu dipakai dengan sembarangan ataupun itu terjadi karena tiupan angin sehingga pasir itu mengenai mata kita, ya kita jangan menyalahkan pasir. Ya, kita jangan menyalahkan pasir itu. Ya, kita harus menerima kejadian itu bahwa ternyata angin bertiup membawa pasir itu mengenai mata kita. Ya sudah, itu hukum alam. Ya kan? Mungkin karena saudara nggak pakai helm, padahal sudah diperintahkan pakai helm, begitu kan? Nggak pakai helm, ya salahmu dewek. Ya sudah saudara, ya itu memang bagian dari hukum alam. Kita tidak bisa memaksanya. Kita mau semuanya baik-baik, tidak bisa saudara. Apalagi kalau ternyata ada manusia lain yang menggunakan batu melempar. Apalagi kita sedang mengendarai mobil di jalan tol. Karena ada jembatan penyeberangan itu, ada orang yang melempar batu mengenai kaca mobil kita. Ya saudara, jangan salahkan batunya saudara. Ya itu pasti ya yang salah adalah orang yang melempar batu itu. Jadi saudaraku yang sulit Tuhan, semua yang dicipta Tuhan pasti baik. Pasti baik. Ya. Supaya disinilah saudara kita mengerti dengan setepat-tepatnya. Sedangkan manusia dicipta oleh Tuhan, ditempatkan di muka bumi ini untuk berkarya sebagai wakil Allah. Sebab itulah saudara dan saya apalagi sebagai orang Kristen, mari kita lakukan kewajiban kita, tugas kita sebagai wakil Tuhan. Ya karena itulah sebagai anak Tuhan jangan gunakan batu melempar orang lain. Ya itu saja, selesai. Tapi kalau ada orang lain yang karena berdosa, karena memusuhi kita, atau karena apapun gara-gara usil melempar orang lain dengan batu, ya sudah, mau apa lagi. Memang boleh saja saudara kalau itu ada polisi dan itu ditangkap, ya perlu diproses secara hukum. Karena membahayakan nyawa orang lain, apalagi itu di jalan tol misalnya. Jadi itu kita harus melihat dari sisi-sisi yang bagaimana
Tapi sekali lagi kita harus melihat dengan penuh integritas. Saudara, seperti Tuhan memberikan batasan-batasan kediaman bagi umat manusia. Itu dicatat di Kisah Rasul 17 ayat 26. Jadi Tuhan tempatkan setiap manusia itu di zaman Nuh, lewat keturunan Nuh, Sem, Ham dan Yafet. Akhirnya sudah tersebarlah manusia ke seluruh muka bumi. Dengan batasan-batasannya. Memang Tuhan telah menentukan musim kemarau, musim hujan. Dan Tuhan juga menentukan batas-batasnya. Begitu pula dengan bangsa Israel di zaman Yosua. Tuhan berikan tanah Kanaan. Kuberikan kepadamu. Kuasailah itu. Dan di dalam Yosua 11 ayat keberapa saudara? Ayat 20 itu menjadi kunci dari seluruh pembahasan ini. Saudara, dikatakan demikian. Tuhan menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Sehingga mereka berperang melawan orang Israel. Supaya mereka ditumpas. Jangan dikasihani. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, ayat ini kelihatan keras. Kelihatannya seolah-olah Tuhan menjadi penyebab bangsa di tanah Kanaan itu harus musnahkan, dibunuh semuanya. Tuhan kok kelihatannya jahat. Saudara, kita mempelajari ayat ini jangan dari satu ayat ini, juga lihat di dalam kitab Ulangan. Tuhan memunahkan bangsa-bangsa itu karena kejahatan mereka. Jelas itu. Kitab Ulangan. Tuhan memusnahkan bangsa-bangsa di Kanaan itu karena kejahatan mereka. Dan Tuhan memenuhi apa? Janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunanmu akan menduduki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Dan bangsa Israel selama 400 tahun sudah diperbudakan di Mesir. Mereka tidak punya tanah untuk tempat tinggal. Nah, ketika Tuhan memberikan itu, lalu dalam kitab Ulangan juga dikatakan, sudah saya khotbahkan tahun lalu. Ku berikan tanah ini bukan karena kebaikanmu. Bukan karena kamu lebih rohani dibandingkan orang-orang di tanah Kanaan. Tapi karena kejahatan mereka. Mereka harus dimusnahkan. Lalu Tuhan katakan dalam anak kalimat terakhir. Sungguh kalian ini bangsa yang tegar tengkuk. Nah, disinilah saudara harus pahami dengan baik. Bangsa Israel tidak boleh menganggap ini tanah perjanjian adalah milikku karena aku lebih baik dari bangsa lain. Tidak boleh. Bangsa Israel kalau mendapatkan anugerah jangan berpikir karena saya memang pantas mendapatkan anugerah. Nah, inilah saudara, seringkali orang Kristen pikirannya sama. Maksudnya apa? Pikirannya kegeeran. Saudara, saya juga bisa begitu, ya. Misalnya saya menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan, lalu kemudian saya melayani Tuhan diberkati, lalu berpikir, oh itu karena saya melayani dengan baik, karena saya sungguh-sungguh bertanggung jawab, maka Tuhan limpahkan itu semua. Tidak, saudara. Kalaupun Tuhan limpahkan itu karena Tuhan yang mau, bukan karena saya. Saudara, kita harus punya pikiran yang sama. Karena apa? Semua anugerah Tuhan. Alkitab sudah ngomong, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Saudara, masih ada di lingkungan teologi saudara yang dimana orang-orang Kristen terpengaruh banyak dan saya pun pernah terpengaruh. Menganggap bangsa Israel memang pada zaman Yosua saudara, bangsa Israel itu telah dipilih Tuhan lalu dikasihkan tanah Kanaan. Betul-betul dikasih menjadi milik pusaka.
Lalu sampai sekarang ada dalam teologi yang mengatakan, oh negara Israel sekarang ini adalah milik pusakanya Tuhan. Jadi tidak boleh ada yang mengganggu gugat. Yang namanya milik pusaka Tuhan tidak boleh ada yang mengganggu gugat. Sekali lagi saudara, Alkitab itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama memang suku bangsa Israel secara jasmania. Tapi ingat, perjanjian baru Israel sejati itu adalah Yesus Kristus. Israel sejati itu adalah Yesus Kristus, maka semua yang ada di dalam Yesus Kristus itulah yang disebut Israel, bukan lagi Israel secara jasmani. Sekali lagi saya katakan, saya pernah terpengaruh sehingga seolah-olah Israel itu yang sekarang itu negara itu sebagai bangsa pilihan Allah. Tidak. Pilihan Allah itu adalah Yesus Kristus, Israel sejati. Itu Paulus juga mengatakan Israel sejati bukan yang disunat secara kedagingan, tapi yang disunat secara rohani. Itu Israel sejati. Jelas itu. Jadi saudara, kalau katakan wah itu tidak bisa. Sekali lagi saudara, nanti saya akan terangkan lebih lanjut apa maksud Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan karena anugerah, kita semua bisa percaya Tuhan, itu pun percayanya pun Tuhan limpahkan. Jadi imannya bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Ya, sebab itulah iman yang sejati adalah iman yang apa? Menaruh percayanya kepada Tuhan. Bukan kepada diri kita ataupun kepada kemampuan kita, pikiran-pikiran kita, rencana kita. Bukan, tapi kepada Tuhannya. Nah inilah namanya coram Deo, selalu hidup di hadapan Tuhan. Nah saudara, di dalam memahami mengenai ayat-ayat ini sudah, kita sadar ada ketetapan Tuhan. Kalau rencana Tuhan itu baik, karena Tuhan telah menetapkan semuanya. The decrees of God. Tuhan menentukan semuanya. Semua makhluk ciptaan, semua ciptaan Tuhan. Seperti apa, ya begitu pula semua bangsa-bangsa di Kanaan untuk dipunahkan, dimusnahkan. Itu pun ketetapan Tuhan. Saudara, saya sadar ketika saya berbicara ketetapan Tuhan, banyak orang Kristen tidak siap untuk memahami ini. Dulu saya juga enggak siap. Apalagi awal-awal belajar di sekolah teologi, saya enggak siap. Tapi saya terpaksa harus baca. Dan baca bukti-bukti ayat-ayat Alkitab. Tuhan sudah tetapkan semua. Saudara, Tuhan tetapkan hukum alam. Ya, Tuhan tetapkan hukum alam. Salah satunya gravitasi. Kita tahu semuanya sudah. Saudara naik loteng, saudara naik atap rumah, atau saudara naik pohon karena mau ambil mangga atau mau ambil jambu. Saudara sudah tahu ada hukum alam. Kalau kamu jatuh dari atas pasti jatuh. Betul kan? Jadi saudara harus pegangan baik-baik, tangganya pun harus perhatikan baik-baik. Jangan sampai tangganya patah gitu, nanti saudara terjatuh. Saudara, kita enggak seperti burung, saudara. Burung dilempar, burung merpati dilempar, dia langsung bisa terbang, betul kan? Saudara dan saya enggak bisa. Ya otomatis kalau dari atas sudah kita jatuh enggak bisa terbang, sudah enggak bisa. Ya jatuh. Saudara tidak boleh ngelawan dan tidak bisa melawan. Ya memang itulah. Kayak itulah ketika kalau ada tukang-tukang memperbaiki rumah, saya selalu ngomong sama tukang itu, hati-hati ya Pak. Saya terus juga berdoa supaya tukang yang membenari atap rumah saya, Tuhan lindungi. Saya selalu berdoa, walaupun saya tidak tahu, kadang-kala deg-degan juga sudah. Kalau jatuh gimana gitu ya, deg-degan juga. Nah, tapi kembali lagi saudara, saya serahkan semua kepada Tuhan. Ketetapan Tuhan itu, nah,
Tuhan berdaulat. Berdaulat di dalam kekekalan. Sebab itulah ayat yang Roma 11 ayat 33. Tak terselidiki semua keputusan Tuhan. Tak terselami semua jalan-jalan Tuhan. Tidak mungkin. Ya. Mengapa saya katakan Tuhan berdaulat? Ya, berdaulat atas alam semesta dengan hukum-hukumnya. Semua hewan, semua binatang, semua makhluk hidup, bahkan setiap suku bangsa itu diatur, ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan rancangan dalam hati manusia pun Tuhan sudah tahu dan Tuhan yang mengatur. Waktu saya berbicara ini dulu saya juga belajar di sekolah teologi. Saya tadinya enggak terima. Tapi mau tidak mau akhirnya saya mengakui namanya Tuhan berdaulat. Karena kalau Tuhan tidak punya kuasa demikian, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Apalagi kalau Tuhan bisa diatur sama kita, itu pasti bukan Tuhan. Pasti bukan Tuhan. Yaitu saudara dan saya walaupun sebagai orang Kristen kita tahu Yesus Kristus, kita tahu Allah Bapa, kita tahu Allah Roh Kudus. Tapi kita kalau sekedar tahu tapi kita tidak mengakui kedaulatan ketiga pribadi dalam kealahan ini. Kita cuma sekedar tahu. Tapi kita tidak menyembah Allah Tritunggal itu. Saudara dan saya harus tahu ini. Saya katakan sampai setiap rancangan hati manusia ada di dalam kedaulatan Tuhan. Saya berikan contoh ayat Alkitabnya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini ayat firman Tuhan. Ini Amsal, itu kita langsung tahu asosiasinya, Salomo. Salomo itu raja yang berhikmat dan bahkan sampai Tuhan memuji dia. Tidak ada raja seberhikmat seperti Salomo. Ya, luar biasa. Tapi Salomo tahu rancangan-rancangan dalam hati manusia itu banyak sekali. Tapi keputusan itu dari Tuhan yang terlaksana. Sebab itu saudara termasuk dalam persekutuan orang percaya. Saya mengalami itu. Saya sadar. Saudara setiap kita masing-masing punya pikiran. Setiap kita masing-masing ketika bersekutu menjalin persahabatan. Ya, baik. Itu semua baik. Dan saya harapkan itu semua baik-baik saja. Tapi kadangkala sudah ada hal-hal yang terjadi. Saling curiga. Ya, saling menghakimi. Itu terjadi. Tapi saudara tidak perlu terusik dengan itu semua. Saudara dan saya harus percaya apapun yang orang lain pikirkan, apapun yang orang lain rencanakan, kita harus percaya termasuk atas diri kita. Apa yang saya rencanakan itu pun kita harus tahu hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Amsal 21 ayat 1. Hati raja seperti batang air dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini, Tuhan ingini. Ini Salomo yang ngomong juga. Raja mungkin mengambil keputusan seperti juga presiden. Presiden mengambil keputusan. Saudara saya percaya semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Karena itulah kita tetap perlu berdoa, kita memohon. Tapi yang kita pohonkan itu, kita doakan itu, kembali lagi harus serahkan kepada rencana Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik mengenai kita. Saya sebetulnya tadi bukan mau mengkritik lagu ya, yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan. Rencana Tuhan terbaik bagiku. Tidak salah kalau konsepnya benar. Konsepnya benar itu apa? Baik bagiku
Artinya apa? Baik menurut saya atau baik menurut Tuhan? Saya mau tanya. Rencana Tuhan itu baik menurut saya atau menurut Tuhan? Menurut Tuhan. Itu sebetulnya dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku baik mengenai kamu. Mengenai kamu. Kepadamu. Ya. Bagiku sebetulnya enggak salah, Saudara. Sebetulnya enggak salah. Ini saya sekali lagi bahasa saya jelek ya. Tapi tidak tahu deh kalau dalam bahasa ilmu bahasa Indonesia. Rancangan Tuhan terbaik bagiku. Itu penangkapan kita gimana? Kita kalau sakit pengen sembuh enggak? Pengen kan? Kalau enggak sembuh gimana? Saya baru dari Jakarta, sudah ada murid saya, hamba Tuhan. Sudah 7 minggu di rumah sakit. Usus buntu, tidak ketahuan dengan baik, sehingga apa? Infeksi. 7 minggu itu perutnya masih dibuka. 7 minggu. Sadar. Yang bingung keluarga, kita cerita antar hamba Tuhan. Bingung ya, kalau dia nggak sadar, mungkin keluarga doa, ya sudahlah, apa saja yang sudah dipasang cabut saja. Tapi dia sadar. Kalau hamba Tuhan itu 7 minggu perutnya dibuka, sudah. Hidup di ruang isolasi, nggak boleh didatangi siapapun. 7 minggu. Rancangan Tuhan baik nggak? Sekali lagi, saudara, kita ini sering egois ya. Saya sadar, saya pun egois. Saya selalu memikirkan baik untuk saya. Tapi saudara pernah berpikir enggak, apa yang menurut Tuhan baik mengenai saya? Mengenai saya itu baik. Menurut Tuhan. Bukan menurut saya. Itulah seringkali doanya orang Kristen itu adalah selalu mintanya berkat. Tapi bukan minta Tuhannya yang menyertai, tapi minta berkatnya. Bukan Tuhannya yang menyertai. Seringkali tidak mau memahaminya adalah Tuhan, supaya aku lebih mengerti apa maksudmu untuk aku. Itu tidak pernah, jarang. Kalau ada, itu kebanyakan yang sudah dewasa rohaninya. Itulah mengapa Yusuf di Mesir dan Daniel di Babel hanya mengerti ini. Yusuf itu sudah belasan tahun mengalami kesulitan. Dijual, dimusuhi oleh semua saudaranya. Karena dia anak memang belum paling bungsu, yang bungsu Benyamin. Tapi dia nomor 2 dari bawah, paling kecil nomor 2. Selalu dibully sama kakak-kakaknya. Akhirnya dibuang di sumur, mau dibunuh. Akhirnya kakaknya ada satu, kalau nggak salah Ruben atau Simeon, jangan dibunuh, kasihan anak itu. Akhirnya setelah gitu apa? Dijual, betul kan? Jadi budak di rumah Potifar. Sudah lakukan yang terbaik, tetap difitnah sama istri Potifar. Dipenjara lagi, betul kan? Penjara Mesir. Akhirnya waduh, sudah gitu 2 penjunan, dua pelayan itu sudah pelayan makanan dan pelayan minuman raja. Sudah ditafsirkan mimpi mereka, benar semuanya. Mereka lupa. Tapi akhirnya setelah belasan tahun Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya kan? Lah jadi orang kedua di Mesir, ngelihat kakak-kakaknya, akhirnya nyembah-nyembah dia, akhirnya mimpinya Yusuf terwujud. Bawa karung dari kakak-kakaknya menyembah karung dia dan sebagainya.
Setelah papanya mati, Yakub, wah, saudara-saudaranya berpikiran negatif. Yusuf sebentar lagi balas dendam sama saya. Betul kan? Ketika Yusuf tahu itu, dia menangis. Memang betul kalian mereka-reka yang tidak baik kepadaku. Tetapi Tuhan mereka-reka yang baik bagi bangsa Israel, bukan bagiku. Tuhan mereka-reka yang baik untuk suatu bangsa. Yusuf tidak mikirin dirinya sendiri. Nah, itulah orang yang rohani. Jangan jadi rohana. Daniel dan ketiga temannya masukkan ke gua singa, masukkan ke perapian yang menyala-nyala, difitnah segalanya. Mereka tidak balas dendam. Tidak punya pikiran yang sampai bagaimana. Serahkan mutlak kepada Tuhan. Kedaulatan itu di tangan Tuhan. Sulit saudara menggembalakan jemaat, menggembalakan umat Tuhan. Apalagi dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita ini semua manusia itu apa? Egois. Hamba Tuhan pun egois. Saya pun bisa egois untuk diri saya sendiri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah kita harus mengerti apa maksud Tuhan mengenai saya dengan ini semua. Karena itulah pada waktu saudara merencanakan misalnya usaha, dagang, bisnis, ya. Doalah pada Tuhan. Boleh saudara berencana, pikirkan yang terbaik. Saudara boleh, semua ilmu saudara boleh. Tapi kembali lagi, serahkan pada Tuhan dan percaya kedaulatan Tuhan. Saudara lakukan itu tidak? Misalnya saudara, besok Senin, karena saudara sudah sebelumnya berunding, sudah sebelumnya cari klien. Besok, waduh, saya temu klien yang luar biasa. Besok hao cuan. Besok akan cuan banyak ini. Waduh, bersyukur. Besok mau ketemu. Saudara, misalnya ini cuma hanya karangan saya, saudara ya. Ini cuma karangan saya. Tapi kembali lagi saudara harus betul-betul takluk kepada rencana Tuhan. Karena saudara tidak tahu besok akan terjadi apa. Betul kan? Ya semoga enggak yang jelek gitu ya. Semua begitu. Karena kita besok juga bisa sakit. Iya kan? Rencana semua batal. Bisa saja juga klien kita itu juga besok sakit. Betul kan? Enggak tahu. Jadi saudara itulah namanya apa? Kita menyerahkan kepada kedaulatan Tuhan. Jangan berpikir, wah besok dapat cuan banyak ini. Tuhan aku pasti kasih fungsian, pasti kasih perpuluhan. Kayaknya Tuhan itu bisa disogok sama kita. Tidak, saudara. Tuhan tidak bisa disogok sama kita. Kita jangan berpikir ketika kita memberi persembahan maka berkat itu akan berlimpah. Tidak. Tuhan mau memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau berikan. Bukan sesuai dengan apa yang saya mau berikan. Tidak. Tuhan tahu kok kita ini rohani atau tidak. Tuhan tahu kok kita ini betul-betul sujud kepada Dia atau tidak. Tuhan tahu. Kalau saya tidak tahu, saudara. Kayak itu saya tidak boleh menghakimi saudara. Saya tidak boleh ngomong si A jelek rohaninya, si B imannya enggak kuat. Saya enggak boleh ngomong itu karena saya bukan Tuhan. Karena itu saya enggak pernah berani. Itu kalau ada hamba Tuhan ngomong, oh imanmu enggak baik. Itu dia sudah berlaku seperti Tuhan. Enggak boleh. Saudara. Ya. Jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita harus sadar itu. Saudara lihat burung plover emas Pasifik. Saya waktu persiapan ini ketemu ilustrasi-ilustrasi. Hanya saya cari
Oh, burungnya seperti ini. Saudara, burung ini dari ujung paruhnya sampai ujung ekor itu sekitar 25 cm. Hanya 1 jengkal. Ini burung ini cuma ada di Hawaii. Kepulauan Hawaii. Burung ini kalau bertelur di Alaska atau Siberia, kutub utara. Setelah anak-anaknya menetas dan semuanya sudah siap, nanti perjalanannya berapa? 4.800 km. Burung kecil itu menempuh 4.800 km dalam 88 jam tanpa berhenti, tanpa makan dan minum. Ini kalau bukan kedaulatan Tuhan, siapa? Kalau bukan Tuhan yang mengatur, siapa? Apakah burung ini? Tidak, Tuhan. Kita dari sini pergi ke mana? Pakuwon Mall, PTC, jalan kaki. Burung ini 4.800 km, Banyuwangi Jakarta bolak-balik 2 kali. Bisa menempuh badai, betul kan? Bisa ketemu burung elang, betul kan? Tidak tahu. 88 jam. Karena itu disebut di YouTube Divine Journey, perjalanan ilahi. Burung ini menempuh tanda petik perjalanan ilahi. Kok orang bisa tahu? Ya manusia, ya tentu yang menyelidiki ahli-ahli perburungan gitu kan. Kayak ahli-ahli burung, kok burung ini? Karena itu disebut divine journey. Setiap kali burung ini melakukan divine journey. Ya seperti ikan apa namanya? Yang mahal itu apa? Salmon ya. Salmon itu kan jaraknya luar biasa. Itu sampai luar biasa sekali. Burung juga ada. Saudara, ini ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan. Karena itulah sebagai manusia yang diberi hikmat oleh Tuhan, kita mengerti itu, banyak contoh. Nah, kita sebagai manusia apalagi diselamatkan oleh Tuhan, mengakui tidak kedaulatan Tuhan. Kalau kita mengakui kedaulatan Tuhan, disitulah kita disebut anak Tuhan. Karena hanya Tuhan yang betul-betul berdaulat atas kita. Jadi saudara, rancangan itu baik mengenai kita. Waktu berbicara dengan rekan-rekan, kadang-kala waktu itu ngomong, kadang-kala ketika besuk jemaat, keadaannya kadang-kala sudah istilahnya apalagi dokter pun sudah angkat tangan. Kadang-kala kita mau ngomong, kalau ngomong langsung terus terang takut tersinggung ya. Takut apa? Takut goncang gitu ya. Saudara, memang kita enggak boleh ngomong sembarangan, itu jelas, saya sadar itu. Tapi saya akan berbicara dengan hikmat. Mari kita doakan apa yang terbaik menurut Tuhan mengenai si A. Juga mengenai keluarga si A ini. Apa yang terbaik? Ya, karena apa saudara? Tuhan itu bukan dukun. Hamba Tuhan juga bukan dukun. Tuhan itu juga bukan lampu Aladin simsalabim. Dia itu yang berdaulat, yang mengatur semuanya. Dia punya rencana. Rencana besar Tuhan itu pasti dari ketetapan Tuhan. Jelas. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang permulaan dan dia yang terakhir. Dia sudah menciptakan langit dan bumi. Dia telah menebus langit dan bumi ini. Dan dia nanti akan memperbarui dengan langit dan bumi yang baru. Ini
firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Itu ada di dalam ajaran Alkitab. Nah, kita tahu dunia ini sementara, nanti akan diganti dengan dunia yang baru, ciptaan Tuhan yang diperbarui. Apakah pakai dunia lama atau pakai yang baru, saya tidak tahu. Itu ada teorinya sendiri. Tapi menurut saya dua-duanya bisa saja. Karena apa, saudara? Tuhan punya kuasa atas itu semua. Tidak perlu debat. Yang terpenting adalah saudara dan saya mempersiapkan diri kapan Tuhan datang dan kapan Tuhan akan memperbarui ini semua. Tanda-tandanya sebetulnya sudah semakin jelas. Peperangan terjadi sana sini, bencana alam terjadi sana sini, kasih manusia semakin menipis, orang semakin tidak peduli akan kebenaran, semakin terjadi. Apalagi dengan YouTube, TikTok, waduh macam-macam. Orang merasa diri benar, pokoknya ngomong apalagi viewersnya paling banyak, pasti itu paling benar, tidak. Jadi saudara, tanda-tandanya sudah jelas. Mari kita siapkan diri dengan baik, walaupun kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi setidaknya kita juga punya batasan. Kita yang nantinya apa? Dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan, betul kan? Iya. Dia Alfa dan Omega. Rancangan kepada Israel, tanah perjanjian, supaya apa saudara? Supaya mewujudkan, menghadirkan shalom, damai sejahtera. Itu jelas perintah Tuhan. Itulah dalam hukum Taurat, kitab Keluaran maupun kitab Bilangan termasuk Imamat. Ketika mengatur antar sesama Israel, bahkan juga dengan bangsa-bangsa lain, orang asing. Hai orang Israel, perlakukanlah orang-orang asing, warga asing dengan baik. Shalom. Saya kembali lagi kepada negara Israel sekarang. Ya, karena ada klaim itu punya mereka, milik pusaka selamanya. Maka bangsa-bangsa lain yang ada di Gaza mau disingkirin semua. Kalau firman Tuhan itu kekal, harusnya shalom itu juga kekal enggak saudara? Kekal enggak shalom itu? Kekal. Damai sejahtera itu kekal. Hidup surgawi itu damai sejahtera bukan? Kekal. Langit dan bumi yang baru pun kekal. Shalom, betul kan? Shalom. Saya juga melihat rudal-rudal menyerang sana sini, bom. Itu shalom? Bukan. Itu apa? Egoisnya manusia masing-masing. Itu politik semua. Teologi jangan dicampur dengan politik. Nanti jadi kacau. Ajaran firman Tuhan jangan dicampur dengan politik. Nanti jadi kacau. Jadi saudara, damai sejahtera. Itulah saudara, semuanya untuk damai sejahtera. Saudara dan saya pun juga harus berlaku demikian. Semuanya untuk damai sejahtera. Bukan asal senang ya, bukan. Tapi damai sejahtera. Menaati, melakukan firman Tuhan adalah alat sarana dalam mewujudkan shalom. Damai sejahtera itu. Buku dari John Milton, judulnya Paradise Lost, Eden yang hilang. Ketika membandingkan kejahatan-kejahatan yang ada dalam sejarah manusia, John Milton coba menggambarkan, sekalipun banyak kejahatan di muka bumi dalam sejarah manusia, tetap rencana Allah itu akan terjadi. Rancangan Allah yang terbaik itu akan terjadi sesuai dengan ketetapannya. John Milton coba gambarkan dengan apa, saudara? Tumpukan kompos, campuran dari bahan-bahan yang membusuk, dari kotoran binatang, sayur-sayuran,
kulit sayur, buah-buahan, kulit kentang, kulit telur, daun-daun mati, kulit pisang dan sebagainya. Termasuk kotoran-kotoran yang lain. Itu seperti kompos. Ketika busuk pertama, busuk hari kedua, busuk. Baunya kita nggak enak kan. Saudara kalau pergi ke tempat pembuangan sampah pasti paling nggak enak, kecium baunya. Tapi saudara kompos-kompos itu ketika sudah semakin mencapai puncaknya, menjadi titik balik, nantinya akan menjadi bau yang harum. Kota Surabaya coba mengumpulkan kompos. Nanti menjadi apa? Menjadi tanaman-tanaman yang menghiasi kota Surabaya dengan pohon-pohon dan bunga-bunga yang indah. Kejahatan Romawi, penyalipan. Saudara, saya sudah khotbahkan, Yesus itu dipermalukan. Sangat dahsyat. Orang yang disalibkan itu kebanyakan ditelanjangi, tidak ada satu lembar kain. Kita terbiasa kalau apalagi melihat audio visual. Nah, orang yang disalibkan itu pasti dalam penggambaran ditutupi. Ya memang tidak sopan, sudah. Ditutupi. Tapi orang zaman itu melihat penyalipan, semua ditelanjangi. Jadi melihat kekejian. Itulah ketika sudah melihat itu semua. Dan ketika rasul-rasul melihat itu semua, mereka melihat kekejian, mereka memukul-mukul diri. Mereka tahu kekejian. Tapi mau tanya, berpikir Romawi dengan hukuman itu membuat orang-orang tidak melakukan kejahatan? Tidak. Orang jahat tetap ada. Orang jahat tetap ada. Penjahat-penjahat tetap ada. Itulah, memang betul saudara, setelah hukum orang jahat harus dihukum. Betul, saya menerima itu. Tapi itu tidak akan menghentikan kejahatan. Karena kejahatan itu bukan sekedar perkara jasmani, itu perkara rohani. Jadi saudara, ketika Yesus disalibkan itu betul-betul dipermalukan, anak Allah. Itu saya waktu khotbah, dia sampai betul-betul menahan dirinya, menahan seluruh hinaan, tetap mengatakan Bapa ampunilah mereka. Saya enggak membayangkan emosinya bagaimana Tuhan itu. Tapi saudara, dia menanggung semuanya sampai puncak kejahatan itu. Menjadi titik balik. Inilah yang dikatakan oleh John Milton juga. Kejahatan itu diterima sepenuhnya oleh Tuhan kita. Menjadi titik balik, titik kemenangan. Untuk menyediakan jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Karena itulah ketika saya merenungkan ini saudara. Rancangan Tuhan tetap yang terbaik. Apapun. Mengenai saya harusnya mengerti itu yang terbaik. Sekalipun secara jasmani saya mungkin harus menderita atau apapun, kita belajar di situ. Tuhan kita telah memberikan contoh dan teladan itu. Jikalau mungkin Bapa, ambil cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Akhirnya saudara, ketika Yesus menerima ini semua, itu menjadi titik balik kemenangan untuk saudara dan saya. Kalau menurut kita maunya balas. Kita maunya balas. Sebab itulah saudara, seorang hamba Tuhan namanya Elizabeth George mengatakan, Allah punya rencana untuk kita. Dan rencananya itu baik karena Tuhan sendiri itu baik. Dia tidak pernah memikirkan apalagi melakukan yang jahat atas kita. Tidak pernah. Dia pasti mau melakukan yang baik. Nah, kalau kita terima ini saudara, maka kita akan melihat dengan kacamata yang berbeda
akan apa? Akan semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Apalagi kalau kita sering bersekutu dengan Tuhan, maka kita tahu apapun Tuhan, apalagi kalau kita sudah bertanggung jawab melakukan semuanya di hadapan Tuhan. Seperti Yusuf, seperti Daniel. Diam, biar Tuhan yang bekerja di dalamnya. Mari kita berdoa. Berkati ya Bapa firman-Mu bagi kami, supaya kami mengerti rancangan yang terbaik dari Tuhan mengenai kami. Kepada kami, bagi kami. Tapi baik menurut Tuhan, bukan baik menurut kami. Tuhan mari Engkau tolong, supaya apa yang pernah terjadi pada Yosua dan bangsa Israel, kami pahami dengan baik menurut ajaran firman Tuhan, bukan menurut kami. Biarlah ya Bapa, apa yang sudah kami renungkan, Tuhan terus bekerja, menolong dan memimpin anak-anak-Mu menghadapi realitas-realitas dalam kehidupan. Dan sebelum kami bisa menghadapinya, biarlah kami selalu menghadap hadirat Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membaca baik-baik firman Tuhan, merenungkannya. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami akan diberikan kesiapan hati, mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, ada rancangan Tuhan yang terbaik mengenai kami, bagi kami. Tapi kembali lagi Tuhan, bukan menurut apa yang kami maui, tapi menurut apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis.